Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Udah seminggu gak ketemu kan? Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk belajar mengenai teks narasi. Nah, sekarang ada yang masih ingat teks narasi itu apa? Yang dari kalian pelajari? Oke. Jadi mungkin kalian yang mengerti mengenai teks narasi itu kebanyakan mengerti tentang cerita ya. Oke, sebelum melanjutkan, sebelum Ibu juga menerangkan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya semuanya. Doa. Ayo, yang benar duduknya. Berdoa dimulai. Cukup, berdoa tidak dibatasi. Oke. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang harus kita capai di hari ini dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Oke. Capaian pembelajaran hari ini, jadi sebelumnya kita menggunakan elemen membaca dan memirsa. Jadi nanti kita akan membaca teks narasi tadi. Anak-anak sudah kelas 7 ya, jadi nanti harus lebih fokus. Nah, capaian pembelajarannya yaitu menganalisis informasi berupa gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari berbagai tipe teks berwujud teks visual dan atau audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat, menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan kepedulian dan atau pendapat pro kontra dari berbagai tipe teks berwujud teks visual dan atau audio visual. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami isi cerita yang dibaca. Jadi nanti kalian harus memahami isi cerita yang Ibu berikan ya. Lalu yang kedua, siswa dapat membuat prediksi berdasarkan judul dan isi cerita. Jadi nanti jika sudah penugasan, Ibu akan perlihatkan cerita lalu kalian memprediksi. Oke? Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan ya. Lalu yang ketiga, siswa dapat membuktikan prediksi menggunakan informasi dalam teks. Yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan pesan dalam cerita. Itu ya, kita harus mencapai CP tadi dan tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke dalam materi. Jadi, kalian harus fokus, tidak boleh menggunakan HP terlebih dahulu ya. Nah, kita akan belajar tentang apa tadi? Teks narasi. Jadi, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan. Jadi, dari awal sampai akhir itu harus berurutan ya. Ya, anak-anak semua. Lalu, apa tujuannya dari teks narasi ini? Nah, yang pertama itu ada menghibur pembaca, lalu menyampaikan informasi atau pengalaman, lalu memberikan pesan moral, dan yang terakhir, mengunggah emosi dan menginspirasi pembaca. Lalu ada struktur teksnya. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal cerita. Jadi semua yang ada di awal cerita itu adalah orientasi. Lalu ada komplikasi, munculnya konflik atau masalah. Biasanya komplikasi itu ada sebuah masalah yang sudah mencapai puncak seperti itu. Lalu yang ketiga ada resolusi, itu ada penyelesaian konflik. Jadi masalahnya tadi sudah terselesaikan di resolusi. Dan yang terakhir koda atau reorientasi, yaitu penutup cerita atau pesan moral. Jadi di akhir ada penutup ceritanya dan ada pesannya. Selanjutnya ada unsur. Yang pertama ada tema. Kalian sudah tahu kan tema itu apa? Nah, tema itu ada gagasan utama cerita. Jadi tema yang gagasan utama seluruh isi cerita. Lalu ada latar,
Latar itu ada tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Misalkan latar tempat. Latar tempat ceritanya itu menurut kalian ada di hutan atau di mana, seperti itu. Lalu ada waktu. Nah, waktu itu seperti pukul berapa, lalu apa, seperti itu. Kalau suasana itu seperti suasananya sedih, suasananya menyenangkan, bahagia, atau seperti apa. Lalu ada alur. Alur itu urutan jalannya cerita. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu harus ada alurnya. Kan tadi berurutan kan? Nah, alur itu ada maju, mundur, atau campuran. Kalau maju itu jadi menceritakan dari dahulu sampai sekarang. Kalau kalau alur mundur itu bisa jadi sekarang tetapi menggunakan kilas balik akhir yang dulu seperti itu. Kalau campuran itu ada setengah maju, ada setengah mundur. Lalu ada tokoh dan penokohan. Di sini tokoh itu yang dimaksud pelakunya, jadi orangnya. Kalau penokohan itu adalah wataknya, jadi sifat-sifatnya dia itu seperti apa. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara penulis menyampaikan cerita. Misalkan aku, nah itu sudut pandang orang pertama. Lalu ada amanat. Nah, amanat itu pesan moral tadi, pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lalu ada ciri. Jadi ciri teks narasi itu ada berisi cerita atau rangkaian peristiwa. Lalu disusun berdasarkan urutan waktu. Lalu memiliki apa tadi? Tokoh dan konflik. Lalu mengandung pesan moral. Lalu terdapat tindakan atau perbuatan tokoh. Lalu yang terakhir memiliki unsur cerita seperti yang Ibu katakan tadi. Lalu ini ada jenisnya ya. Mungkin kalian selama ini hanya mengerti dari SD mungkin cerpen, novel, seperti itu ya. Tapi ternyata jenis dari teks narasi itu ada banyak. Yang pertama itu informatif. Nah, itu tujuannya memberikan informasi atau wawasan. Lalu contohnya ada biografi, sejarah, laporan, dan perjalanan. Lalu yang kedua ada narasi artistik, bersifat imajinatif dan menghibur. Contohnya cerpen, novel, dan cerita rakyat. Yang terakhir ada narasi sugestif yang tujuannya memengaruhi atau memberikan kesan kepada pembaca melalui cerita. Nah, itu saja materi yang Ibu berikan. Apakah ada pertanyaan? Yang dari sebelah sini ada pertanyaan? Oh, belum ada ya. Oke, sebelum melanjutkan penugasan, dipahami terlebih dahulu ya. Tadi Ibu akan beri jeda. Sudah makin paham kan semuanya? Sudah Ibu beri jeda untuk istirahat. Jadi sebelum masuk ke isi cerita yang nanti Ibu sampaikan, sekarang Ibu memberikan judulnya terlebih dahulu. Nah, ini dia judulnya, yaitu Bola-Bola Waktu. Ada yang sudah pernah membaca? Oh, belum semua ya. Nah, kalau menurut kalian judul Bola-Bola Waktu itu isi ceritanya nanti akan seperti apa? Apakah ada yang bisa memberitahu atau memberikan pendapat? Ayo. Oh, silakan Mas. Ya. Jadi menurut Mas Evan, cerita Bola-Bola Waktu ini akan menceritakan tentang perjalanan waktu ya Mas? Oh iya, benar sekali. Untuk prediksi yang Mas Evan berikan, apakah ada yang tidak setuju atau ada yang memiliki pendapat lain? Oh, masih sama pendapatnya seperti Mas Evan ya yang lain. Oh, jadi Bola-Bola Waktu ini nanti kita akan buktikan pendapat Mas Evan dan teman-teman yang lain di akhir ya, karena kita akan membaca terlebih dahulu.
pertama ceritanya. Kalian silakan membaca terlebih dahulu dari judul sampai kau yakin ini ya. Nanti ibu akan beri pertanyaan. Sudah? Oke. Menurut kalian, kan ini di sini Mas Ivannya ini katanya dia malu nih, tidak mau berjualan kue lagi. Nah, menurut kalian sehabis malu ini apakah Mas Ivan akan berubah atau akan ada terjadi apa setelahnya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak Carmen. Jadi Mbak Carmen berpendapat Mas Ivan setelahnya akan berubah ya kehidupannya. Ada yang lain? Oh, oke. Itu Mbak Stella mengatakan selanjutnya Mas Ivan akan langsung menyesali ya hidupnya. Oke, kita akan buktikan prediksinya di akhir ya teman-teman, ya anak-anak semuanya. Nah, sebelum memprediksi lagi, kita akan membaca sampai akhir ya. Nih, silakan dibaca. Sudah? Lanjut ya. Sudah? Oke, ini yang terakhir ya. Terakhir nih, ayo harus fokus, jangan ada yang main HP. Sudah semuanya? Oke, sip kalau sudah. Nah, kalau sudah semua, kita buktikan tadi prediksinya menurut Mas Evan, Mbak Carmen, dan Mbak Stella. Nah, apakah betul semua? Ya, kalau untuk Mbak Stella itu benar, tapi belum benar karena apa? Karena menyesalinya itu di akhir, bukan langsung dari bagian pertama tadi, setelah bagian pertama. Jadi sebetulnya semua benar. Jadi di bagian awal Mas Ivan tadi hidupnya akan berubah. Nah, lalu setelah itu di akhir dia akan menyesali karena apa? Karena sudah disadarkan oleh yang bertudung hitam tadi. Oke, semuanya sudah pintar sekali. Bu beri aplaus untuk kalian. Yuk, tepuk tangan bersama-sama. Oke, sekarang ada yang mau memberikan kesimpulan atau pesan dari cerita ini? Oke, silakan Mas. Oke, untuk Mas Yecan sendiri bilangnya kalau untuk pesannya itu jadi cerita ini membuat kita agar tidak malu ya untuk menghargai orang tua ya. Nah, jadi cerita ini banyak membuat kita agar selalu menghargai pengorbanan orang tua dan kita harus membantu orang tua dan tidak boleh malu dalam hal
hal apapun. Jadi kita harus menghargai. Nah, karena hari ini kalian sudah selesai dan sudah memikirkan prediksi tadi, sudah mengerti isi cerita juga. Nah, sekarang kalian harus mengisi link yang ibu berikan. Link ini berisi agar kalian memberikan refleksi hasil pembelajaran hari ini ya. Saya kirimkan ke ketua kelas ya. Saya kirimkan ke Mas Riki ya. Oke, saya kirimkan terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah? Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ibu harap ilmu hari ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu izin selesai ya untuk materi ini. Besok lagi kita akan belajar yang lain. Nanti Ibu akan kirim lewat WhatsApp untuk belajar untuk minggu besoknya lagi. Oke semuanya? Oke, selamat pagi semuanya. Ibu izin undur diri.